Terima kasih, alhamdulillah di kolom chatnya rame sekali. Biarkan semakin kreatif di dalam menulis di kolom chatnya. Itulah cara Anda menyampaikan kecintaan yang sesungguhnya, dan bagi kami tetap kami syukuri. Syukur. Oke, selanjutnya kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ubat Aminullah. Pada Ustadz Ubat Aminullah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biwasilati mursyidina ilallah Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad sawla li ismihi taraku sifaha falam yusibahum min adamin wa ila abihi wa ummihi. Kalau Pak Alawi gak punya Pak nada kayak gitu ya, ini kinantian di Sunda mah cenah. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad sawla li ismihi taraku sifaha falam yusibahum ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Alhamdulillah, kalau di pondok unik, di pondoknya Abuya Mama Gufron, Maulid Al-Barjangji, Maulid Tibaiyah tetap istiqomah dibacakan, tapi bukan simtuduror, sehingga para santri daripada Abuya Mama Gufron akan memahami apa yang membuat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam catatan Al-Barjangji dari Sayyid Ja'far Al-Barjangji, bukan Ba'alawi, beliau mengatakan semua nenek moyangnya Nabi Muhammad telah dijaga kemuliaannya oleh Allah karena keberadaannya dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari mulai zaman Nabi Adam sampai babu Hawa mereka tarokus sifah, tidak pernah melakukan sesuatu maksiat daripada lacur dan lain sebagainya, apalagi mut'ah, kan begitu. Jangan kira orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mulia itu hanya karena sebab nasabnya. Bukan. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah tak tentunya karena akhlakul karimahnya. Kan begitu. Ini orang-orang yang memproklamirkan merasa dirinya mulia karena nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad. Orang Nabi Muhammadnya saja yang katanya jid-jidnya saja tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang mulia, punya nasab yang mulia. Gak begitu caranya, tuh ya. Makanya dikutip di dalam Maulid Al-Barjangji. Satu catatan, sejarah yang belum pernah diketahui oleh orang-orang umum, mau itu dari struktur NU ataupun dari warga Nahdliyin.
Kenapa Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani mengambil sanad silsilah thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Abu Yamamah Armin? Itu pertanyaannya. Karena ini sekarang itu juga lagi alhamdulillah di tahun 2024 ini beliau baru mau membuka bai'ah, baru mau membuka talqin untuk para ikhwan yang sudah mendapatkan talqin dan bai'at dari Abu Yamamah Ghufran. Satu substansinya, redaksi dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqqinu hadhil kalimati thayyibati litasfiyatil qulub, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mentalkinkan, menuntun zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali, mentalkinkan menuntun zikir Allah Ismuzat kepada Abu Bakar, tujuannya litasfiyatil qulub, untuk menjernihkan hati. Maka ketika ada orang yang mengatakan Abu Ya Ghufran ini benci sama Habib, benci sama klan Ba'alawi, sangat salah. Karena min silsilatil masyayikh, beliau adalah orang-orang yang selalu menjaga kelembutan hati. Begitu. Betul tidak? Lawan jangan. Udah lama nih ya. Kenapa Abu Yamamah Armin adalah menjadi tokoh yang hampir dilupakan oleh bangsa ini? Ini perlu digempur ini tentang Abu Yamamah Armin. Saya pernah ingat Abu Yamamah Ghufran pernah mengatakan, mungkin Pak Iwan juga dengar lah teman-teman di sini. Suatu saat kalau saya sudah membuka bai'ah dari min talamidhi Syekh Mama Armin, dari murid-murid Mama Armin akan merapat. Betul. Satu persatu. Karena ikhbar itu kadang-kadang walaupun kecepatan media sosial itu nggak ada apa-apanya. Kan begitu. Abu Yamamah Armin atau yang terkenal dengan Kiai Haji Hasan Armin Pandeglang Cibuntu, yang seharusnya oleh pemerintah itu diangkat menjadi pahlawan, walaupun sampai dini hari belum dinobatkan sebagai pahlawan. Perjuangannya beliau bukan hanya membantu perjuangan kemerdekaan di bangsa ini, tapi Abu Yamamah Armin justru juga membantu bangsa-bangsa yang ada di luar. Sehingga ada kalimat doa, kalau Abu Ya itu apa kemasannya? Untuk Indonesia, Asia, dunia. Karena itu napak tilas. Berapa banyak negara-negara yang di Timur Tengah yang dibantu oleh Abu Yamamah Armin sebagai panglima tertinggi pada waktu itu? Yaman, di Madinah, di Yordania, di Syria, di Mesir. Beliau Abu Yamamah Armin memimpin perang langsung secara kontak fisik. Logikanya, kalau masih ada masyarakat Indonesia yang lebih membanggakan dari orang-orang mereka imigran, yang kemudian melupakan perjuangan jeripayanya ulama-ulama Nusantara seperti beliau-beliau Syekh Mama Armin dan lain-lainnya, ini sangat ironis. Kita ini zalim terhadap bangsanya sendiri. Kadang-kadang ada beberapa santri yang kita tanya, kamu tahu gak ulama di abad 16-17 itu siapa saja namanya? Nggak tahu. Ketika siapa imam besar? HRS. Mindsetnya warga masyarakat anak bangsa sekarang itu memang secara pendidikan sudah dirusak, sengaja dilupakan, dijauhkan dengan perjuangan-perjuangan ulama-ulama kita. Bahkan kemarin kita sampaikan sampai ada salah satu buku yang ditulis oleh salah satu dari klan Ba'alawi, dari makalah-makalahnya Ketua Jatman yang mengatakan NU tidak akan pernah berdiri tanpa ada restunya dari Habib. Ini kebohongan. Kan begitu. Memang harus ada ketegasan dari PBNU, harus tegas, dari pemerintah harus tegas dalam hal ini. Kan begitu. Makanya kemarin kita ceritakan, justru yang membantu NU ini berdiri itu adalah lembaga MA, Matlaul
Anwar yang kemudian hari ketika NU dideklarasikan, MA ini menjadi Malnu, Matlaul Anwar li Nahdlatul Ulama, karena satu wadah berguru kepada Syekh Nawawi Banten. Makanya besok tunggu ya, Gus Asrul mau ke sini membuka sejarahnya. Ketika kita mengetahui ada beberapa sejarah yang dibelokkan, ada silsilah thariqah yang dibelokkan, diganti namanya dengan Klen Ba'alawi, sementara kita tahu bahwa itu salah, coba kira-kira bagaimana? Apakah kita diam? Kan enggak, tetap kita luruskan. Harus diluruskan. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang bahwa secara publik, secara mutlak Indonesia adalah punya Tarim, Indonesia adalah punya para habaib yang sudah memerdekakan. Kan begitu nantinya. Makanya pernah dengan bahasa guyonannya Abah, jangan sampai NKRI ini menjadi NKRB, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi NKRB negara. Aduh, naudzubillahi min zalik. Dan untuk bagi Klen Ba'alawi jangan khawatir, gak mungkin antum itu dideportasi, gak mungkin. Yang terpenting ada kesadaran bahwa kami di sini adalah tamu pendatang. Jangan sampai mindset yang dituangkan oleh Belanda ini masih terpakai sampai dini hari. Wong kita ini dianggap oleh Belanda adalah kasta terendah kok dalam sosial. Dan mindset itulah yang sampai dini hari yang masih nempel di Klen Ba'alawi. Mau saja orang-orang kita ini jadi kesetnya. Kan begitu. Yo, siapa saja yang sedang berjuang, kita jangan pernah lelah. Kita punya ulama-ulama yang hebat. Maka ketika Abu Yamamah Ma'armin sudah pulang dari Timur Tengah atas perintah dari Syekh Nawawi untuk melawan bangsa Arab Kut-Kut yang ada di Madinah, kemudian ke Yordania, ke Yaman, ke Syria. Nanti mungkin ada orang yang mengatakan, wah si Ubad mah ngarang-ngarang cerita. Ke sini ada bukunya, dan ini tidak dijual beli bebas. Punya bukunya Abu Yamamah Gufron. Pulanglah ke Indonesia di saat Indonesia genting dengan penjajahan. Siapa dari founding father kita yang pertama kali datang kepada Abu Yamamah Ma'armin kalau bukan Bung Karno? Datang Bung Karno. Kiai, dengan pengalaman panjenengan selama di Timur Tengah memimpin para pejuang sebagai panglimanya, beritahulah kepadaku bagaimana siasat untuk menumpas atau menghilangkan daripada penjajahan. Dikasih tahu oleh Mama Armin. Kan begitu. Akhirnya diberitahu begini loh siasatnya. Makanya kalau ulama-ulama kita ya dari dulu juga peranannya jelas, membantu pemerintah, tidak pernah mentogut-togutkan pemerintah, walaupun memang ada wazifah, ada hukamah yang memang fasad. Tidak menutup kemungkinan di dalam satu negara itu ada kerusakan, tapi tidak sampai kalau ulama kita mengatakan togut, istana iblis, tidak sampai. Selama Indonesia ini sudah dideklarasikan kemerdekaan tahun 45, baru kelompok mereka lah yang berani mengatakan bahwa di Jakarta istana iblis, pemerintah togut. Sambil gombang-gombakan sampai ada yang mengatakan kita kuasai Indonesia kalau pemerintahannya zolim. Gak begitu caranya. Berarti tidak mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam Sahih Bukhari mengatakan kanjeng Nabi begini, a'in akhaka zaliman aw madluman. Kata Nabi, kasihlah pertolongan kepada orang yang dizolimi ataupun orang yang zolim. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasul, kalau kami menolong orang-orang yang dizolimi bisa, tapi bagaimana kaifa nansuru zaliman? Bagaimana caranya kami menolong orang yang zalim sementara dia jahat? Makanya kata kanjeng Nabi dijawab, qala ta'khudhu fawqa yadai. Pegang
tangannya, kan begitu. Kemudian berikanlah nasihat, bukan digoblok-goblokin seperti itu. Artinya yang dilakukan kalau seperti itu ekstrim, ini sangat keluar dari ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kita lari ya. Kurun ulama Nusantara setelah fase Wali Songo itu ada ulama Nusantara di abad 16-17 itu yang terkenal dari Aceh, dan itu sayyid semua Pak. Jadi bukan dari kalian Mbak Alawi. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Nuruddin Aroniri? Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Hamzah Fansuri? Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Rauf Singkal? Ini sebelum masa di abad 18-19, belum masanya Syekh Khotib Sambas, belum masanya Syekh Nawawi. Setelah masa-masa beliau, Syekh Nuruddin Aroniri, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Rauf Singkal, Syekh Muhyi Pamijahan, barulah di abad 18-19 ini masuk kurunnya ulama-ulama ini. Syekh Khotib Sambas, Syekh Nawawi, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Khona Khalil. Dan hebat Pak, pada waktu itu nggak berani macam-macam mereka. Beda sekarang. Kadang saya ingat apa yang disampaikan oleh Abu Iya Mama Gufron, kita ini terlalu lama kosongnya. Kalau dipikir kosong dalam arti di sini kalau masyarakat makin padat. Tapi ulama-ulama yang benar-benar mempunyai ruh diniyah wal qaumiyah, jiwa nasionalis agamisnya yang benar-benar murni. Begitu. Jadi untuk para hadirin, para netizen atau jamaahnya Abu Iya Mama Gufron, tetap semangat. Kita kasih pemahaman keluarga, tetangga sebisa kita. Tapi catatan, bukan untuk membenci. Ketika memang keliru kita salahkan. Mereka juga mengatakan begitu. Yang hak harus katakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Sekarang kena kepala sendiri itu. Kalimat itu yang biasa digaung-gaungkan oleh mereka, amar ma'ruf nahi munkar. Yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Ketika mereka batil, kita luruskan gak terima. Dawirnya, wah ini benci sama Habib, neraka loh. Wah itu gak punya dalil yang bagus, Masya Allah. Nah itu saja ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita kuatkan cinta kita kepada ulama-ulama kita. Ulama kita lebih hebat daripada mereka yang berada di Robitoh Alawiyah. Itu sejarah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Ubat yang telah memberikan keterangan penjelasan kepada netizen sehingga ngetiknya semakin cerdas. Ini pengajian tertutup lah, dirimu bisa melihat dari situ, bisa dengar kok tertutup. Aduh Gusti ya Allah, kok isi anak umat sing model kayak gini ya Allah. Oke, kita sapa atensi dari para pemirsa. Baik, saya baca yang enak-enak aja Pak ya. Sing tukaran ya ben tukaran ngono ae. Baik, dari Rucitani Jaya Abadi, Bojonegoro hadir. Oke. Tak wacana sing penak wae. Salam tadim kagem Gus Asep lan para Gus Yai semuanya yang ada di Ponpes Unik, semoga sehat-sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, amin. Ahnan Mahfud Habib Yahudi Gus Rungkat wis pokoknya uji ada congos mukibul satu lepas iki ben jargelah Nusantara bangkit, lanjutkan para kiai, lanjut. Olinuasa, assalamualaikum Gus, gerobokan derek ngaos lan berkari doa Pak Guru, semoga bisa selalu istiqomah, kita semuanya dapat keberkahan hidayah selalu, kita semuanya selamat dunia akhirat, amin. Kobangko Ciradir Kubu Barat, salam ulama Nusantara, salam Pancasila. Muhammad Magi, Habib sudah nggak ada di Indonesia. Kalau celeng masih aja bertengger di Balawi. Wis lanjutlah. Aduh, Ebi Nurbian, salam Pancasila.
Muji Samsudin dari zaman Nabi, di mana-mana pengajian tertutup terus, pengajian bukan dangdutan terus, wis diketiken terus lah. Abdul Rasid, yang wajib dideportasi atau dipenjara yang memalsukan sejarah, ceramah menghina ulama dan merubah sejarah, membikin makam palsu, memeras umat yang menzinai istri Mukibin dan lain sebagainya. Oke. Dan Mabut semangat pokoknya Habib berungkat. Oke, lanjut Talung Tik Channel. Baiknya jangan kebanyakan ngomong di medsos, tinggal kita rapatkan barisan, buat satu langkah konkret, tenggelamkan pujaan-pujaannya si ABG, si senantiasa jurik-jurik Pak Alawi. Pokoknya kami tunggu komando ke ABG. Garetek lah, wis lanjut. Garetek Nadira Cikarang hadir ngalap berkah Gus. Abuya Memakfuran Al-Bantani, salam Pancasila merdeka. Yoko Endrianto Pendawir Habib, sudah nggak ada Gus setelah adanya kajian Kiai Mat Gus. Nggih, cari aman ya. Oh ya wis. Gentur Bumi senantiasa palongok dia gak ngerti deh lah. Player Kari cabut seakar-akarnya para benalu Yaman. Hendra Koswara, salam Pancasila. Muslimin, assalamualaikum, alhamdulillah kidul kali adinyimak ngalap berkahnya. Ebi Nurbian Habib Yaudi Talung Tik Channel pusing lah kagak loba bagi kagok loba NU Mika Ijit kagok loba NU hewa tuh sadar karoplok teh geus pugu Habib teh garelo dasar. Oke, monggo Pak Imran. Terima kasih kepada para netizen. Cara Anda mencintai luar biasa, dan bukan bikin hati kami sakit, tapi bikin hati kami bahagia. Oke, tibalah saatnya kita dengarkan mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh beliau, Romo Guru Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya, salam lintas agama, salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI, salam Indonesia, salam Asia, salam dunia, dan salam kita semua. Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurillah, kita selalu istiqomah doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia. Mari sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Dan kita selalu menjaga Ibu Pertiwi, Indonesia Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika, budaya, lintas agama. Mari kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan Pancasila, merah putih NKRI. Alhamdulillah waskurillah, kita doa bersama untuk Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi yang lagi tugas di Papua. Mudah-mudahan Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi tugas di perbatasan-perbatasan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi berkah dan hidayah Allah. Yang gugur di Papua yaitu Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini selalu istiqomah, cinta kasih sayang, doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia, dan kita sama-sama menjaga Ibu Pertiwi, menjaga Indonesia, menjaga Pancasila Merah Putih NKRI. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita selalu menyampaikan kebenaran dan cinta kepada tanah air Indonesia ini. Kita sangat penting bahwa negeri kita ini lagi dipermasalahkan, lagi diambil data-data Indonesia, data-data ulama, data-data Wali Songo, Toreko, Pancasila Merah Putih NKRI, para pahlawan, lintas agama budaya sampai Bhinneka Tunggal Ika. Kerajaan pun, Wali Songo pun diakui oleh mereka. Tetapi orang Indonesia, yaitu ulama Indonesia, mari kita kebersamaan. Lihatlah negeri kita, bahwa NU pun sama, lagi diacak-acak, Muhammadiyah sama, tetapi kita menyadari karena kita sangat penting, maupun santri, ustadz, aparagus, kiai atau ulama yang megang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada negerinya, cinta kepada Merah Putih NKRI dan Pancasila. Kita harus benar-benar, jangan sampai lengah kita bahwa kita ini dijajah betul. Bagaimana anak bangsa ini yang di Indonesia supaya ruksak? Mereka ngirim narkoba, pel-pel, minuman, sampai segala macam yang dilarang oleh agama. Ini di Indonesia sampai berani kepada orang tua, berani kepada negara. Kita sadar, sesudah dioplos seperti itu, sampai cuci otak, sampai berani melawan negara. Dibentuklah ISIS, dibentuklah teroris, dibentuklah jamaah-jamaah yang tidak jelas untuk melawan negeri Indonesia ini. Ini sangat salah sekali. Kita menyadari bagaimana kita menerapkan Pancasila Merah Putih NKRI. Kita menjelaskan aja disebut sesat, disebut ngaji gitu-gitu aja, sampai menjelekin para alim ulama. Negara pun dijelekin, rakyat pun sama. Sekarang rakyat jangan sampai dibodohi. Pondok-pondok pesantren dikuasai, ulama pun sama dikuasai, sampai negara pun dikuasai. Bahaya atau tidak? Kita pikir karena kita ini, mereka ulahnya ya ulah politik agama, ya ulama yang bisa memerangi kebenaran lewat agama juga. Betul nggak? Kita ini harus menyadari, kita Toreko di Indonesia bukan mau pecah belah, harus bersatu sesuai sanad guru dan sanad ilmunya. Betul atau tidak? Kita sadar. Makanya sekarang saya dari dulu sampai sekarang, awas paketan-paketan, padahal itu paketan nggak jelas, dalamnya narkoba, dalamnya narkotik. Hati-hati sekarang. Saya dari dulu sudah ngegembor-gembor, jelas. Bukan saya benci kepada negara, bukan saya benci kepada rakyat, tapi cinta rakyat, cinta negara saya. Jangan sampai negara ini bobrok gara-gara orang yang tidak jelas menghancurkan negara
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaprok atuh. Betul atau tidak ini? Kita perlu dipikirkan sama-sama bareng, tabayun. Alhamdulillah, di situ ada penggerak Wali Songo Indonesia. Maju, jangan sampai mundur. Mari bersatu demi keselamatan, meneruskan jejak Wali Songo. Betul nggak? Jelas atau tidak? Di situ cinta kepada negara, cinta kepada Pancasila Merah Putih NKRI, isinya budaya, lintas agama, Bhinneka Tunggal Ika. Mari kebersamaan, bersatu. Betul atau tidak? Marilah. Jangan sampai mereka ini semua diakui, karena dia sudah siasat 1 tahun abad ini mereka membabat apapun. Tetapi ulama jangan sampai ketiduran, bangkit sekarang. Betul nggak? Itu bukan kita menghancurkan negara, justru menyelamatkan negara, menyelamatkan rakyat. Apalagi zaman sekarang beraneka ragam supaya Indonesia itu keruh. Tetapi ulama harus sadar, ulama lah yang bisa menyelamatkan negara, yaitu persatuan dan kesatuan, rukun, damai, cinta, kasih sayang, gotong royong. Betul nggak? Kita sadar semua diakui. Emangnya nggak punya sejarahnya? Ada sejarahnya banyak. Tapi kita ini menyadari, jangan diunik sesat. Itu unik tuh Wahabi, unik itu aliran keras. Yang keras itu siapa? Yang sesat itu siapa? Betul nggak? Jangan seperti Imron, lagi diam ngadon turu. Kan bahaya itu. Betul nggak? Orang yang ngaji menerangkan, ngomongnya nggak karuan. Betul nggak? Itu dikatakan seperti begitu. Kita sadar bahwa kita ini dijajah, asli dijajah. Karena apa? Ini sudah mengejolak dari bawah sampai ke atas. Makanya ranting-ranting NU, sadarlah, mari kita sama-sama. Bukan mau mematahkan, bukan mau memecahkan, tapi menyelamatkan ruhnya NU, ruhnya Muhammadiyah, dan ruhnya Pancasila Merah Putih NKRI. Salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI. Mereka. Betul atau tidak? Mari kita jangan takut. Apa yang ditakuti? Mereka dalil semua itu, wah jangan-jangan nanti kamu masuk neraka. Emang kamu ngejamin? Wah kalau kamu cinta kepada ini masuk surga. Emang kamu yang menjamin surga? Ulama sudah menerangkan, kalau benar-benar cinta dunia dan akhirat, Allah yang menjamin, bukan orang-orang yang tidak menjamin. Betul nggak? Kita mau gratisan aja ribut kok. Betul nggak? Kita menyadari. Makanya kita sadar, jangan takut. Kenapa Abuya Mama Armin Cibuntu muridnya banyak, dari Sabang sampai Merauke, dari luar pun banyak, dari Asia maupun seluruh dunia banyak murid-muridnya Abuya Mama Armin Cibuntu. Kenapa ditenggelamkan? Semua ulama-ulama Nusantara ditenggelamkan karena mereka sudah punya siasat. Oh, nggak bisa, ada penerusnya loh. Betul nggak? Penerusnya nggak diam. Saya yang meneruskan jejaknya Abuya Mama Armin Cibuntu. Semua ulama-ulama Nusantara, saya yang meneruskan perjuangan ulama-ulama Nusantara. Betul nggak? Apa yang ditakuti? Bukan untuk kesombongan, kesompralan, tapi kita cinta negara, cinta kepada rakyat, dan cinta kepada Pancasila Merah Putih NKRI. Hati-hati, jangan sampai menyakiti negara sendiri, saudaranya sendiri. Hati-hati.
pakai bahasa Suryani, wah dijelekin di segala macam. Kamu jangan main-main loh. Bukan nyebut kewalat, tunggu aja saatnya. Itu mereka udah ngajak gelut ke Gusti Allah. Siapa yang berani menjelek-jelekin kalamullah, kalam dari Allah, hati-hati. Dari dulu bahasa Suryani, bahasa Imbrani, bahasa Ajam sudah ada. Berarti kamu belum lahir. Hah? Ngaji dong. Kita harus sadar. Makanya kita benar-benar orang bertoreko itu bukan memecahkan, tapi menyatukan keselamatan dunia dan akhirat. Itu kita ini ngomong segala macam, hati-hati ya. Kita sadar. Makanya sebarkan, jangan takut. Apa yang ditakuti? Biar saya paling depan, Gufron. Wes dah, santrinya Abuya Mama Armin, ini saya neruskan jejaknya. Betul nggak? Jangan takut. Apa yang ditakuti? Kita sadar, cintailah negara. Makanya hati-hati paketan-paketan dari Sabang sampai Merauke, tahu-tahu taruh di rumah, taruh di ini, taruh ini. Padahal itu paketan narkoba. Hati-hati. Hati-hati. Makanya saya bergembor-gembor dari dulu. Teroris, karena ini sudah diacak-acak segala macam. Mereka berani. Makanya bikin organisasi aliran-aliran yang tidak jelas. Kalau yang asli pasti terbuka, betul nggak? Ini kalau nggak asli, ya tertutup, takut, betul nggak? Makanya kita hati-hati. Marilah kita jaga NKRI ini, jaga keselamatan Pancasila merah putih. Nggak malu tah oleh para pahlawan, nggak malu tah ulama, wali songo, kerajaan. Kita ini penerus, tinggal kita enaknya malah dicaci maki. Hati-hati kan. Kita harus sadar di mana tempat, tetap kita harus menyelamatkan negara. Bukan unik di pembenci, tapi penyelamat. Betul nggak? Hati-hati. Maka kita benar-benar NU Muhammadiyah yang ada di negeri ini, mari kita terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar. Makanya apapun nanti dibongkar sama saya pun, sejarahnya ada komplit. Kita hati-hati ya. Makanya gitu kita bareng-bareng. Jagalah persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Gitu kita sadar. Makanya kita maju terus, pantang mundur, pantang menyerah. Mari sama-sama kita menyelamatkan negara, menyelamatkan Pancasila merah putih NKRI. Mari bersatu kebersamaan sesuai Bhinneka Tunggal Ika, sesuai lintas agama, budaya dan ulama. Betul nggak? Itu kita doakan mudah-mudahan Papua kembali ke NKRI, kembali kepada Pancasila merah putih. Betul nggak? Itu penting. Kamu itu saling menyadari. Kamu jangan diiming-iming surga, diimingin jelas atau tidak. Betul nggak? Kita sadar. Makanya dari dulu sampai sekarang penjajahan masih belum habis. Penjajahan masih belum merdeka karena mereka sudah mengkhianati negara, mengkhianati ulama dan suku-suku budaya lintas agama Bhinneka Tunggal Ika, sampai mengkhianati. Bahaya atau tidak? Ke Wali Songo sama ya, kerajaan sama. Seenak aja kamu ya. Hati-hati, kita saling menyadari. Yuk kita bareng-bareng jaga tanah air Indonesia, Ibu Pertiwi. Itu aja. Kita buka Quran. Bismillah. Ini apa kata Quran? Bismillah. Ini surat dan ayatnya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-28, surat Al-Qasas, artinya cerita-cerita, ayat 75. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu kami berkata, tunjukkanlah bukti kebenaranmu, maka tahulah mereka bahwasanya yang hak itu kepunyaan Allah, dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan kebohongan. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kata ayat dan suratnya. Tunggu aja. Ya, tunggu aja. Allah nurunkan apa itu? Tunggu aja. Kita sadar, ya. Biarpun ditutupi pakai kedok, tetap ketemu. Biarpun ini bertahun-tahun, 1 abad, tapi tetap ketemu. Ya. Bagaimana nantinya anak bangsa mau masuk TNI, Polri, atau mau masuk kerja segala macam? Pikirannya susah, pikirannya sudah yang gak karuan karena konsumsi narkoba, terus dididik dengan teroris ISIS dan sebagainya banyak. Bagaimana untuk mempertahankan negara, bagaimana menyelamatkan negara kalau kita dikonsumsi seperti gitu? Apalagi diakui sejarah, diakui makom-makom, diakui wali songo, kerajaan, semua yang di dalam Indonesia diakui. Bahaya atau tidak? Lawan sampai ke akar-akarnya, jangan diam. Betul nggak? Hati-hati, jangan diam. Karena mereka supernya ilmu salju, lemah lembut sekali, padahal dia ngegrogoti. Lemah lembut sekali, padahal dia mau nipu. Beraneka ragam cara mereka akan merongrong, dan mereka penjilat dan selalu membohongi orang-orang yang ada di Indonesia ini. Sadarlah saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, pertahankanlah Pancasila, merah putih NKRI. Itu kuncinya. Nggak ada lagi. Kalau orang tidak cinta kepada negeri sendiri, tidak cinta kepada Ibu Pertiwi sendiri, tidak cinta kepada merah putih Pancasila NKRI, itu sangat bahaya. Hati-hati, tunggu saatnya. Betul nggak? Tunggu aja saatnya. Ada apa di balik itu? Betul nggak? Kalau unik tidak ada dekengnya, tidak. Siapa dekengnya unik? Allah dengan Rasulnya. Karena saya juga perintah guru meneruskan estafet guru-guru gufron. Betul nggak? Hati-hati, saya nggak takut apapun. Karena membela kebenaran, ditunjukkan kebenaran. Saya cinta negara, cinta rakyat, cinta Pancasila merah putih NKRI. Mereka, salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.